Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kita bakal mengupas tuntas sebuah renungan yang jujur aja kayaknya bakal kerasa personal banget buat keseharian kita. Judul materi sumber yang kita bahas kali ini adalah kebutuhan di atas keinginan. Pernah nggak sih kalian lagi asyik scroll layar ponsel, terus tiba-tiba nyadar kok rasanya ada konflik batin yang konstan ya antara dorongan konsumerisme di dunia modern ini dengan nilai-nilai iman dan ketenangan batin kita? Pasti kita semua pernah ngerasain itu kan? Nah, justru ketegangan itulah yang bakal kita eksplorasi dan urai bareng-bareng hari ini. Pertanyaan di layar ini benar-benar menohok banget. Apakah kamu sedang membawa daftar keinginan kepada Tuhan atau daftar kebutuhan? Kita ini kan hidup di era yang luar biasa ahli nyiptain keinginan-keinginan baru. Algoritma e-commerce sekarang tuh canggihnya minta ampun. Rasanya mereka udah tahu kamu butuh sepatu baru bahkan sebelum sepatu lamamu itu rusak. Mesin-mesin ini terus melacak perilaku kita dan mendikte apa yang seolah-olah kita inginkan. Ditambah lagi, iklan di media sosial tuh pinter banget merancang pesan biar kamu merasa selalu ada yang kurang. Kamu dibikin ngerasa kurang modis, kurang sukses, atau kurang bahagia, sampai kamu akhirnya menekan tombol beli. Jadi pertanyaannya, pas kita berdoa dan datang ke Tuhan, apakah kita lagi bawa daftar kebutuhan sejati untuk hidup kita, atau sekedar daftar belanjaan panjang yang sebenarnya didikte sama algoritma dunia ini? Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Peta jalan kita hari ini cukup simpel, tapi bakal ngebuka wawasan banget. Pertama, kita bahas jebakan keinginan modern, terus lanjut ke kebutuhan yang melampaui keinginan. Habis itu, kita jawab pertanyaan sulit. Mengapa doa tidak terjawab? Dilanjutkan dengan menyelaraskan hati dengan Tuhan, dan terakhir, kita tutup dengan praktik audit doa harian. Roadmap ini bakal bantu kita ubah sudut pandang, dari yang tadinya frustrasi soal keinginan yang nggak terpenuhi, jadi punya kejerihan spiritual yang mendalam. Yuk kita mulai. Bagian pertama, jebakan keinginan modern. Mari kita lihat gimana budaya kita didesain buat bikin kita merasa selalu kurang. Lingkungan tempat kita hidup dan bernapas setiap hari ini ibaratnya sengaja dirancang buat terus-terusan memicu rasa nggak puas di dalam diri kita. Ini tuh sistem yang bikin kita ngerasa kurang terus. Kekuatan yang kita hadapi sehari-hari ini sangatlah canggih. Coba bayangin, pertama, algoritma e-commerce itu nggak cuma ngerespons pencarian kita, mereka bahkan memprediksi apa yang kita mau. Kedua, iklan-iklan di medsos secara harfiah itu lagi memproduksi rasa kekurangan secara massal. Pernah nggak sih ngerasa baju kamu tuh baik-baik aja, gara-gara ngeliat satu iklan, tiba-tiba kamu ngerasa gayamu udah ketinggalan zaman. Akibatnya kamu jadi merasa kurang modis, kurang sukses, atau kurang bahagia, sampai akhirnya kamu beli barang itu. Kita hidup di zaman yang secara ahli memproduksi keinginan sementara, lalu dengan cerdik nipu kita buat mikir kalau keinginan itu adalah kebutuhan mutlak. Ini dia jebakan konsumerisme yang sejati. Masuk ke bagian kedua, kebutuhan yang melampaui keinginan. Di sini kita bakal geser fokus dari konsumerisme modern ke kebijaksanaan Alkitabiah kuno. Buat bisa keluar dari hiruk-pikuk konsumerisme tadi, kita harus balik lagi merenungkan kebijaksanaan Alkitabiah yang udah teruji waktu selama ribuan tahun. Coba perhatiin baik-baik kutipan dari Filipi 4:19 ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatiin dengan saksama kata yang baru aja saya tekankan, keperluan atau kebutuhan. Teks kuno ini nggak bilang kalau Tuhan bakal memenuhi semua keinginanmu. Perbedaan antara kata kebutuhan dan keinginan ini bukan sekedar permainan kata atau masalah semantik ya. Ini berbicara soal hikmat seorang bapa yang tak terbatas, yang cara pandangnya itu jauh melampaui keinginan kita sendiri. Yang jujur aja sering banget picik dan terbatas oleh waktu. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan kontras yang ada. Di satu sisi, ada hal-hal yang nggak pernah Tuhan janjikan secara eksplisit, tapi sering banget didiktekan oleh budaya dunia sebagai tanda berkat atau kesuksesan. Kayak mobil mewah, uang yang nggak ada habisnya, atau rumah megah. Semua hal ini berpusat murni cuma buat kepuasan materi kita aja kan? Tapi di sisi lain, coba lihat esensi dari apa yang sungguh-sungguh Tuhan janjikan. Dia menjanjikan semua yang kita perlukan. Kesehatan buat tubuh, jiwa, dan roh kita, kedamaian dan sukacita yang melampaui akal, hikmat buat jalanin panggilannya setiap hari, dan semua hal yang bakal nopang rencana agungnya di hidup kita. Lanjut ke bagian ketiga. Mengapa doa tidak terjawab? Di sini kita bakal bahas realita yang menyakitkan soal doa yang tertunda. Kadang, pas Tuhan nggak segera ngabulin apa yang kita mau, atau pas doa kita seolah membentur langit-langit, kita jadi gampang frustrasi. Di titik terendah, kita bahkan mulai mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Nah, buat memahami paradoks kenapa Bapa yang Maha Kasih kadang bilang tidak, bayangin sejenak situasi ini. Bayangin ada seorang balita yang dengan super antusias minta sebilah pisau tajam ke orang tuanya. Kenapa dia minta? Cuma karena pisau itu kelihatan mengkilap dan keren aja di matanya.
Orang tua yang baik dan waras, sekencang apapun anak itu nangis, pasti nggak bakal ngasih kan? Mereka nolak bukan karena nggak sayang, tapi justru karena mereka tahu persis si anak belum punya kapasitas buat megang benda tajam, dan itu berpotensi banget melukainya. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Saat Tuhan menunda atau sepertinya nggak ngabulin keinginan kita harus berhenti melihatnya sebagai sebuah penolakan. Sebaliknya, lihatlah itu sebagai perlindungan. Kata tidak dari Tuhan hanyalah cara Bapa yang penuh kasih untuk melindungi dan mempersiapkan kita. Dia itu pencipta kita loh. Dia yang paling tahu seberapa besar kapasitas kita sesungguhnya saat ini. Jauh lebih baik dari kita mengenal diri kita sendiri. Makanya, sebelum kita ngebiarin diri diliputi kekecewaan atas doa yang belum terjawab, kita wajib nanya ke diri sendiri pakai 4 pertanyaan krusial ini. 1. Apakah permintaan ini pada akhirnya bawa kemuliaan buat Tuhan atau semata-mata cuma demi kesenanganku? 2. Apakah menurut kacamata dan rancangan Tuhan, waktunya udah tepat? 3. Jujur aja, kalau Tuhan kasih hari ini, apa kamu udah siap mengelola berkat itu dengan benar? Dan 4. Apa keinginan ini benar-benar bakal bantu kamu capai tujuan Tuhan dalam hidupmu? Kalau kita kebingungan atau ragu jawab ini, kemungkinan besar Tuhan menahannya karena memang belum saatnya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, menyelaraskan hati dengan Tuhan. Mari kita cari tahu solusi teologisnya tentang bagaimana kita mengubah keinginan hati kita. Mengingat keinginan kita tuh seringkali cacat dan egois, ini adalah panduan teologis yang penting. Kalau kita nggak bisa ngandelin keinginan murni kita sendiri, gimana cara kita ngubah akar keinginan hati kita itu? Mari kita perhatikan dan lihat bagaimana ini saling berkaitan satu sama lain. Mengacu pada Mazmur 37 ayat 4, coba perhatiin baik-baik urutannya. Langkah pertama, bergembiralah karena Tuhan. Lalu langkah kedua, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Masalahnya, budaya modern tuh sering ngajarin kita buat main kebalikannya. Kita pengen Tuhan ngasih apa yang kita mau dulu, biar kita bisa bergembira karena Tuhan. Tapi kebenaran spiritualnya tegas banget. Kamu sama sekali nggak bisa melewati langkah 1 buat dapat langkah 2. Menikmati hadirat Tuhan harus selalu jadi yang pertama. Terus, kenapa urutan tadi nggak bisa ditawar? Karena ada transformasi ajaib yang dijelasin di sini. Ketika hati kita mendekat dan makin erat sama hati Sang Bapa, perlahan-lahan keinginan kita secara alami bakal ikut bergeser. Fokus kita berubah haluan dari keinginan yang murni egois jadi kerinduan akan kemuliaannya. Dan saat penyelarasan ini sungguh-sungguh terjadi, Tuhan dengan sukacita yang besar akan ngejawab doa-doa kita. Bukan karena dia ngubah pikirannya ya, melainkan karena apa yang kita inginkan akhirnya udah persis sejalan sama apa yang dia inginkan bagi kita. Dan sampailah kita di bagian kelima, praktek audit doa harian. Di sini saya bakal kasih satu tools praktis yang bisa langsung kalian pakai. Nah, hal yang paling menarik dari slide ini adalah, ini ngasih kita audit doa 4 langkah yang benar-benar actionable, buat mengevaluasi kehidupan doa sehari-hari. Mari kita bedah. Pertama, siapin kertas dan tulis dengan jujur 1 doa terbesarmu saat ini. Kedua, lihat tulisan itu dan tanya dirimu, ini kebutuhan dasar atau sekedar keinginan? Ketiga, uji motifnya. Apa mengabulkan doa ini bakal pancarkan kemuliaan Tuhan atau murni cuma muasin egoku aja? Dan terakhir, ini yang paling penting, lakukan penyerahan total akan waktu Tuhan, apapun hasil akhirnya nanti. Sebagai wujud dari langkah keempat tadi, penulis renungan kita merangkumnya ke dalam sebuah doa penyerahan yang benar-benar kuat dan membebaskan. Mari kita resapi kalimat ini. Tuhan, jika ini sesuai rencanamu dan waktunya tepat, berikanlah. Jika tidak, persiapkan hatiku. Bayangin aja transformasi emosional yang terjadi pas kita ngucapin kalimat ini. Alih-alih ngotot maksain kehendak kita sendiri, kita dengan damai mempercayakan jarak antara keinginan dan kebutuhan kita ke dalam tangan Tuhan yang maha bijaksana. Doa kayak gini nih yang bakal bawa kedamaian luar biasa dan menuntaskan segala kecemasan kita. Sebagai penutup dari sesi bedah materi kita hari ini, saya pengen ninggalin kalian dengan satu pertanyaan yang sangat mendalam. Coba tanya ke lubuk hatimu yang paling dalam, apakah hidupmu saat ini lebih banyak bersukacita karena semata-mata bisa kenal sama dia? Atau kamu cuma happy pas lagi dapat sesuatu aja darinya? Biar pertanyaan ini terus bergema dan jadi bahan perenungan kita ke depan ya. Ingatlah selalu, Tuhan itu nggak pernah terlambat jawab kebutuhan kita, dan kasih karunia-Nya selalu cukup buat kamu. Terima kasih udah luangin waktu bareng saya buat ngeksplorasi materi yang luar biasa ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.